pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sinteyong panggil 36 pemain untuk Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2021. Sebanyak 36 pemain dipanggil pelatih Sinteyong sebagai persiapan Timnas Indonesia ke SEA Games 2021. Seluruh pemain akan berkumpul di Jakarta pada Minggu 20 Desember 2020. Pemain yang bermain di luar negeri seperti Egy Maulana, Lesia Gdansk, Rivaldo Todvere, Lampang FC, dan Ryuji Utomo, Penang FA juga dipanggil. Ya, kami memulai TC Timnas Indonesia persiapan SEA Games 2021. Para pemain yang kami panggil sebagian besar pemain yang berlaga di SEA Games 2019 lalu di Filipina. Kami juga ada memanggil beberapa pemain senior, kata pelatih Sinteyong seperti dilansir dari laman resmi PSSI. TC di Jakarta dari tanggal 20 hingga 31 Desember mendatang. Para pemain tentu harus selalu bekerja keras, disiplin, punya fisik yang bagus dan mental yang baik. Karena kami juga ingin Timnas Indonesia meraih prestasi di SEA Games 2021 mendatang. Ia menambahkan, SEA Games 2021 akan digelar di Vietnam pada bulan November mendatang. Timnas Indonesia pada SEA Games 2019 di Filipina meraih perak usai kalah dari Vietnam dengan skor 0-3 di partai puncak. Berikut daftar 36 pemain Timnas Indonesia di SEA Games 2021. Gambaran skuad Timnas Indonesia senior mulai terbaca, Sinteyong lakukan perubahan besar. Pemanggilan 36 pemain ke pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk SEA Games 2021 diyakini akan menjadi gambaran skuad untuk tampil di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang akan dimulai bulan Maret mendatang. Pelatih kepala Sinteyong memanggil sejumlah nama-nama senior di atas U22 dan tak ada pemain yang menjadi langganan timnas, sebut saja Stefano Lillipali, Irfan Bahdim hingga sang kapten Andri Tani Ardiasa. Bukan tak mungkin Sinteyong akan mencoba menurunkan skuad dengan usia lebih muda daripada 5 pertandingan sebelumnya. Indonesia memiliki 3 pertandingan tersisa di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Thailand. Selain babak kualifikasi Piala Dunia 2022, tahun 2021, Timnas Senior memiliki agenda seperti Piala AFF 2020 yang ditunda karena pandemi virus corona. Ikut TC SEA Games 2021, kiper Barito Putra ini siap kerja keras. Kiper Barito Putra, Muhammad Riyandi dipanggil ke pemusatan latihan Timnas di Jakarta. Penjaga gawang berusia 20 tahun ini mengaku agak canggung. Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada 20 hingga 31 Desember 2020. Kegiatan ini bertujuan sebagai persiapan menuju SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam. Saya bersyukur dan alhamdulillah masih dipercaya mengikuti latihan di Timnas Indonesia. Pastinya saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, jelas Riyandi. Nathanael Sringoringo, pemain pertama Sulut United yang dipanggil Timnas U22. Gelandang asal Medan, Nathanael Sringoringo jadi pemain pertama klub Sulut United yang mendapat panggilan bergabung ke Timnas Indonesia U22. Gelandang berusia 20 tahun tersebut akan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta pada 20 hingga 30 Desember 2020 sebagai persiapan menyambut SEA Games 2021 di Vietnam. Manajer Sulut United, Muhammad Ridho, sangat bersyukur atas pemanggilan ex-pemain PSMS Medan yang juga pernah bermain di ajang Pro Futsal League 2018 tersebut. Dipanggilnya Nathanael mengikuti pemusatan latihan timnas tentu menjadi kesyukuran besar bagi kami, ungkap Ridho. Meski Liga 2 terhenti, pemain kami mampu membuktikan kualitas dengan tetap bekerja profesional di masa pandemi untuk dipantau oleh pelatih timnas, tutur Ridho. Ketua kompetisi AFC sebut tak ada rencana mengubah jadwal Piala Dunia U20.
Ketua Dewan Kompetisi Konfederasi Sepak Bola Asia Trans Quoc Tuan menyebutkan, sampai sekarang FIFA belum ada rencana mengubah jadwal pagelaran Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 12 Juni 2021. Sebelumnya beredar kabar Piala Dunia U20 akan mengalami penundaan, mengingat pandemi virus corona belum mengalami angka penurunan yang signifikan dari sejumlah negara termasuk di Indonesia. Kendati demikian, Quoc Tuan menyatakan, sampai saat ini agenda Piala Dunia U20 tetap berjalan seperti rencana awal. Pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua Federasi Sepak Bola Vietnam tersebut belum mendapat kabar apapun dari FIFA. Sesmenpora peringati PSSI terkait slot AFC Cup 2021 yang merugikan Persipura. Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto meminta PSSI segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan polemik penentuan dua klub yang mewakili Indonesia di Piala AFC 2021. Pasalnya penunjukan sebelumnya dinilai tak sesuai regulasi dan merugikan Persipura Jayapura yang berhak. Temuilah langsung ke AFC jika ada masalah, meskipun hanya Zoom karena pandemi COVID. Ketika saat ini ada protes dari Persipura tentang klub wakil dari Indonesia untuk yang akan tampil di AFC Cup 2021, saya anggap protes itu wajar, ujar Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto. Hal serupa pernah terjadi di bulan Juni 2015 ketika Persipura kecewa berat ke PSSI dan pemerintah karena Persipura kena sanksi dan skor kalah WO03 karena dianggap tidak proper menjadi tuan rumah menghadapi tim tamu Pahang FC. Tanpa pikir panjang, tetap atas izin Pak Menpora Imam Nahrawi saat itu, Gatot S. Dewa Broto bawa perwakilan Persipura dan DPRP Papua langsung ke kantor AFC di Kuala Lumpur. Akhirnya clear dan ditemui langsung para petinggi AFC. Ganti pelatih, Iran U19 rombak komposisi pemain. Pelatih anyar Iran U19, Davoud Mahabadi, menjadikan pemusatan latihan di Tajikistan sebagai ajang untuk membentuk kerangka tim yang bakal diturunkan di putaran final Piala Asia U19 2020 pada tahun depan di Uzbekistan. Mahabadi mulai menangani tim sejak pertengahan bulan lalu, menggantikan Parviz Maslaoumi yang memilih mundur dari jabatannya pada 10 Oktober 2020. Sejak ditangani Mahabadi, Iran U19 telah memulai visi mereka di 3 kota pada awal Desember. Menurut Mahabadi, ia tidak banyak mengubah program, meski diakui telah melakukan sejumlah perombakan di komposisi pemain. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.